Pak Muhammad Kaceh. Beliau memohon untuk bisa berobat. Sudah ada puluhan kali surat kami ke Dircyber, Kabar Reskrim, Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, Ketua DPR, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkaitnya, tapi sampai dengan detik ini belum pernah diberikan kesempatan untuk berobat. Bagaimana, apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum? Yang diinjak-injak oleh MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah, kan begitu, karena disiksa di Baris Krim Polri. Nah, Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak Kaceh, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali, namun diadili Ciamis. Di mana keadilan itu? Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Cyber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1/1946. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan feses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik, sementara MKC dengan sangkaan yang sama pasalnya berbeda. Ketika kita menangkap tersangka yang tersangkut dengan organisasi ini, publik bereaksi seolah-olah kita telah menzolimi, telah mengkriminalisasi gitu ya. Dan kita sudah mendapatkan lagi nama-nama ataupun peran-peran dari orang-orang yang selanjutnya, bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi nih orangnya. Misalnya hadis menyebutkan bahwa siapa yang berdasarkan kalimatnya membuat orang melakukan dosa, maka yang bersangkutan juga turut mendapatkan dosanya. Dalam kapasitas inilah saudara Zain Ahmad An-Najah terlibat. Dalam kaitan ini, kami percaya tidak ada yang disebut dengan kriminalisasi ulama. MUI mendukung dan mengapresiasi Densus 88. Pancasila memiliki UUD 45 yang di dalamnya adalah hadis Nabi, yang di dalamnya adalah Al-Quran. Mereka hendak memisahkan antara Pancasila dengan Al-Quran, antara Pancasila dengan umat Islam. Orang yang menggunakan jilbab di sekolah itu dianggap tidak Pancasila. Kalimat takbir seolah-olah hari ini menjadi kalimat yang seram. Tagar-tagar, gaung-gaung yang hari ini beredar, bubarkan MUI, bubarkan ini sama saja dengan membubarkan negara, saudara. Namun orang-orang itu terus memandangkan bubarkan MUI, bubarkan MUI. Ini artinya sama dengan membubarkan, memisahkan agama dengan negara. Kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Saya bisa kasih contoh. Ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi, dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat. Meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad itu boleh dihabisin. Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa Muhammadiyah punya majelis tarjih? Boleh dong mengikuti teladan Nabi, istri 11. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa. Begitu sewenang-wenangnya aparat, dalam hal ini Densus 88, memperlakukan kiai-kiai kita, akan banyak lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang berani menyampaikan kebenaran diperlakukan dengan cara yang sama. Terima atau lawan? Lawan, Bapak Ibu. Karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikannya. Takbir. Tuntutan pembebasan Ustaz Farid Ahmad Akbar
Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad dan khilafah adalah ajaran Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Amin. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Karena ajaran saya. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Beb, iki lagi rame Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga.
Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Karena klien kami ini sejak tanggal 26 dia disiksa oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Dir Cyber. Maka sejak saat itu juga beliau memohon untuk bisa berobat. Sudah ada puluhan kali surat kami ke Dir Cyber, Kabar Reskrim, Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, Ketua DPR, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkaitnya, tapi sampai dengan detik ini belum pernah diberikan kesempatan untuk berobat. Oleh karena itu, karena kita ini menegakkan hukum, KUHP telah mengatur hak-hak terdakwa bahwa dia boleh berobat. Satu lagi yang mulia, karena begitu bencinya penyidik dan jaksa kepada klien kami ini, kami sudah membawa atau mengupayakan Dokter Purwanto ke ruang penyidikan. Lagi-lagi penyidik tidak mau memberi kesempatan untuk diperiksa oleh dokter dengan alasan KUHP dikesampingkan dengan izin pimpinan. Jadi penyidik mengatakan belum ada izin pimpinan, padahal KUHP sudah mengatur dengan jelas bahwa tersangka terdakwa berhak berobat, apalagi beliau sudah sakit badannya patah-patah, diinjak-injak oleh kepolisian, tahanan hingga berpangkat Irjen Pol. Oleh karena itu yang mulia, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim, karena pengadilan adalah benteng terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kami betul-betul bermohon sesuai surat kami yang kemarin, badannya patah-patah, diinjak-injak oleh kepolisian, tahanan hingga berpangkat Irjen Pol. Oleh karena itu yang mulia, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim, karena pengadilan adalah benteng terakhir.
PMKC, Pak PMKC. Siap. Pak Muhammad KC. Pak Muhammad KC. Videokan. 25-26 disiksa di Baris Krim Polri oleh para tahanan dan para penyidik. Belum pernah dibawa berobat. Walaupun sudah 30 kali kita berkirim surat ke Cyber, Gertipidum, Kabar Eskrim, Kapolri, Presiden, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, DPR, Komisi 3. Tidak ada lembaga negara ini yang punya hati nurani untuk membentarkan terdakwa MKC untuk berobat. Kita memohon supaya majelis hakim sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, supaya hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHP supaya diberikan. Karena sudah 3 bulan lebih hak tersangka atau terdakwa tidak ada penyidikan, tidak diberikan oleh aparatur, dalam hal ini penyidik, kepolisian dan kejaksaan. Harusnya persidangan di Jakarta, bukan di Ciamis. Nah, karena kalau ke Ciamis seperti yang kalian alami datang dari Jakarta kan harus butuh waktu 2 hari. Itu namanya lambat dan biaya besar. Karena sekali datang ke sini, minimum yang hangus itu uang 10 juta rupiah. Padahal ini dari mana sumber keuangan yang harus kita tanggung kan begitu. Nah, bukan dibiayai oleh negara. Nah, oleh karena itulah, karena kita alasannya rasional, maka majelis hakim mengabulkan bahwa ditunda dulu, disehatkan dulu dong. Diperiksa dulu kesehatannya, di MRI dulu, di CT scan dulu. Bagaimana, apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh pelaku yang di rutan Mabes Polri itu gitu loh. Jadi jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Jangan suka-suka kepolisian, penyidik atau kejaksaan atau peneliti berkas atau jaksa penuntut umum. Kalau suka-suka, ini bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Karena terdakwa juga hak-haknya dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Maka hak-hak itu berikan dong. Jadi jaksa dan penyidik tidak boleh di sini arogan dan sewenang-wenang, karena yang berkuasa di sini adalah majelis hakim atau hukum kita. Tapi tadi saya dengar jaksa bilang ada dokter yang mau dipanggil. Ya, ini sangat menjadi lucu dan menggelitik ketika mereka membutuhkan kecepatan ya. Tiba-tiba mereka bisa menghadirkan dokter gitu. Selama ini dokter kita hadirkan ditolak. Jadi sudah terbalik ini cara berpikirnya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah bagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa penegakan hukum kita ini masih aneh. Dokternya sudah siap memeriksa, sudah hadir, menghabiskan waktunya berapa jam supaya bisa datang ke Baris Krim Polri, tapi justru penyidiknya menolak, tidak boleh diperiksa oleh dokter dengan alasan tidak ada izin pimpinan. Dia mau supaya peradilannya gugur, dia mau diperiksa pokok perkaranya kan begitu. Nah, inilah yang kita sebut tidak gentleman. Kalau kita penegak hukum gentleman, mau dimanapun kita fight. Hari ini terdakwa sakit, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memohon kepada majelis hakim supaya terdakwanya disehatkan dulu dong, diperiksa dulu dong. MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah kan begitu, karena disiksa di Baris Krim Polri. Nah, kami juga nanti akan menggugat. Kalau misalnya pra-peradilannya ini tidak sukses, kami akan menggugat Presiden, Ketua DPR, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung, karena menyiksa MKC di rutan Baris Krim Polri, memberi kesempatan untuk berobat. Seperti halnya hari ini terungkap ternyata masih sakit. Kami akan menguji tindakan daripada Kapolri, tindakan daripada Jaksa Agung, tindakan daripada Presiden, Komisi 3 dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang sudah kami surati, akan kami uji kembali sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melawan KUHP, yaitu melawan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP gitu. Jadi kita uji nanti, kita buat negara ini betul-betul negara hukum. Terkait lamanya proses penentuan jadwal persidangan pra-peradilan yang ditetapkan hampir 3 minggu semenjak kita daftarkan. 3 minggu. Ya. Sedangkan ini baru didaftar tanggal 18, langsung sidang seminggu kemudian. Sedangkan pra-peradilan sudah didaftar tanggal 4. Sampai dengan sekarang nggak sidang-sidang kan gitu. Nah, inilah kenakalan-kenakalan daripada penegak hukum lain, karena ada 4 caturansa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Harusnya polisi dan jaksa juga menghormati hukum itu sendiri. Kalau mereka mau diuji secara pra-peradilan tindakannya sah apa tidak, harus mau, jangan anti kritik. Ketua Majelis Hakim menghargai dan menghormati bahwa orang itu jika sedang sakit itu tidak bisa diperiksa. Nah, saya berharap
mentalitas para penegak hukum juga bisa mencontoh dari perilaku majelis hakim, ketua majelis hakim. Siap. Supaya ke depan negara kita ini bisa menjadi negara hukum yang sesungguhnya. Saya kasih contoh teman-teman. Dalam minggu ini dengan kedua tersangka yang diduga dengan tindak pidana yang sama, itu perlakuan bisa berbeda. Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak KC, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali, namun diadili Ciamis. Di mana keadilan itu? Kebetulan karena saya juga penasihat hukum pelapor Yahya Waloni, sedangkan Roh Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul, akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Cyber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1/1946. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan feses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik. Orang harus sama, tidak boleh berbeda-beda gitu loh. Jadi tugas kita lah para advokat penasihat hukum terdakwa memperjuangkan bersama-sama dengan majelis hakim. Nah, majelis hakim sudah bijak tadi, yaitu tunda dulu 1 minggu. Nah, oleh karena itu kita minta dukungan dari masyarakat, doa-doa supaya Pak MKC bisa sehat, karena Pak MKC ini apa yang dialaminya itu adalah keprihatinan bersama. Sekarang bisa terjadi kepada Bapak MKC seperti ini, tetapi besok-besok juga kepada saudara bukan tidak mungkin terjadi toh. Oleh karena itu dukung kami supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, demikian juga ada himbauan saya kepada Pak Presiden, karena ini perkara sudah mendunia sampai di Eropa, di Kongres Amerika, kemudian ke Eropa. Pak Presiden ada baiknya bersuara, paling tidak menegur aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kapolri dan Jaksa Agung, supaya menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme prosedur. Karena kenapa? Karena kalau hukum di negara ini rusak, yang menanggung akibatnya juga kita bersama, dan yang menanggung malu juga Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Dalam perkara ini ada treatment yang sangat berbeda. Kebetulan saya juga penasihat hukum daripada pelapor Yahya Waloni. Beliau tidak disiksa, tidak dipaksa makan tai atau makan feses, kemudian tidak diterapkan yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2. Sedangkan kepada MKC diterapkan. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang dilakukan yang kita harus kritisi dan kita perbaiki gitu. Karena kenapa? Karena tugas kita memperbaiki negara ini, karena ini negara kita. Seluruh dunia, kelompok-kelompok ini berusaha untuk terus mendapatkan sumber dana dari manapun. Tidak akan eksis, tidak akan ada kalau pendanaannya tidak ada. Gitu. Selama ini mungkin kemarin di press release yang kemarin sempat dijelaskan oleh kita ya, bahwa ada sumber internal, sumber eksternal. Dalam konteks kelompok JI yang sekarang ya, ini ada banyak organisasi sebenarnya atau banyak lembaga yang mereka buat untuk melakukan fundraising. Yes. Ada yang BM Abah yang kita tahu itu, dan ada some organizer. Ketika kita menangkap tersangka yang tersangkut dengan organisasi ini, publik bereaksi seolah-olah kita telah menzolimi, telah mengkriminalisasi gitu ya. Dan kita sudah mendapatkan lagi nama-nama ataupun peran-peran dari orang-orang yang selanjutnya, bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi nih orangnya. Organisasinya seperti ini, dia bergerak mengumpulkan dana, dia kemana menyetornya, yang dalam pelaksanaannya memang selalu dikaburkan oleh kegiatan-kegiatan yang di mata publik merupakan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip tidak melanggar ya, seperti atau lembaga pendidikan, kemudian pengiriman bantuan, pakaian, makanan dan lain-lainnya yang dikawal oleh kelompok mereka, sehingga memang tidak kelihatan seperti itu. Sehingga pada satu saat seperti kita hadapi kemarin ketika kita menangkap tersangka yang tersangkut dengan organisasi ini, publik bereaksi seolah-olah kita telah menzolimi, telah mengkriminalisasi gitu ya. Padahal
ya kita juga di sini kemarin menjelaskan bahwa tidak ada kriminalisasi, tidak ada tindakan kita yang tidak berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Gitu. Ada 14 orang dari BM Aba yang sudah kita tangkap, ya, tersangka yang sudah kita periksa. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi nih orangnya gitu ya. Karena kita makin naik ke atas, kita sudah jauh dari yang tangan yang dulunya bagian nyerang-nyerang. Sekarang kita naik ke atas ke bagian otak strategi tadi seperti pendanaan dan sebagainya. Yang jelas tindakan Densus dalam setiap penegakan hukum berusaha untuk mengikis, membuka, mengungkap dan melemahkan, sehingga kita harapkan memang prosesnya akan panjang. Kalau kita bandingkan dengan perkara-perkara pidana biasa yang selesai dalam hitungan misalnya 1 tahun ya atau kurang dari setahun, ini akan terus berkelanjutan. Orang-orang yang membawa uang ya dalam proses pengumpulan dana dan melaporkan kembali kepada bendahara pusat JI, yaitu saudara SJ. Ini juga sudah kena dari tangkap. Contohnya yang Syam Abadi ini dalam pemeriksaan terungkap bahwa pendapatannya hampir sekitar 15 miliar per tahun. Itu baru yang masuk dalam hitungan laporan keuangan, karena kita tahu dengan sistem sel terputus yang mereka buat dengan menghindari pencatatan-pencatatan ataupun rekor-rekor yang formal. Jadi jumlah ini bisa jauh lebih fantastis dibandingkan dengan apa yang bisa diungkap dalam bentuk laporan. BM Aba juga tidak jauh beda, itu sekitaran 14 M per tahun. Di kantor SAM Organizer ya, di SO, itu disita duit cash besar 944.858.500 ya. Dan kita sudah mendapatkan lagi nama-nama ataupun peran-peran dari orang-orang yang selanjutnya, dan bagaimana kita akan menyusun puzzle atau teka-teki ini ke depan. Tentu Densus akan menggandeng lembaga seperti MUI, ya, lembaga lainnya untuk bisa membantu kita untuk menghimbau kepada masyarakat agar sumbangan-sumbangan yang diberikan itu diarahkan kepada lembaga-lembaga yang memang dapat diperiksa kesahihannya atau kebenarannya. Investigasi, penyidikan yang maraton, bukan berhari-hari, berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Semakin dia legal, semakin sulit kita untuk masuk dan mencoba membuktikannya. Ya, semakin mereka legal, semakin dia ada dasar, semakin dia berhasil meraih simpati masyarakat, semakin besar tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pihak Densus ketika harus melakukan penegakan hukum terhadap hal itu. Tapi ini akan terus kita hadapi. Kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Namun untuk dapat ini kita belum bisa membuka kepada publik bagaimana seorang ketua MABA gitu ya harus melaporkan dan memberikan laporan ataupun meminta petunjuk kepada Dewan Syariahnya, karena itu terkait dengan bahan pemeriksaan yang sekarang sedang dilakukan. Namun demikian nanti pada saatnya di persidangan terbuka juga akan bisa diikuti bagaimana seorang anggota Dewan Syariah atau ketua Dewan Syariah berperan dalam memberikan arahan teknis ataupun nasihat gitu ya kepada pengurus-pengurus yang muncul di luar ya, pengurus-pengurus yang muncul di luar ya, sebagai direktur, sebagai manajer atau sebagai bagian dari organisasi. Majelis Ulama mengakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota Komisi Fatwa. Kemudian yang kedua, Majelis Ulama menegaskan bahwa aktivitas yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan aktivitas bersangkutan di Majelis Ulama Indonesia.
Kemudian Majelis Ulama Indonesia menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat hukum. Nanti disertai dengan pesan agar proses hukum ini berjalan dengan adil dan profesional. Poin berikutnya adalah Majelis Ulama menghimbau kepada masyarakat untuk tidak reaktif dan membuat kegaduhan, termasuk dengan mengangkat isu pembubaran Densus 88 dan pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia sudah menonaktifkan yang bersangkutan selama proses hukum ini berjalan sampai ada keputusan yang tetap dan berkekuatan hukum. Misalnya hadis menyebutkan bahwa siapa yang berdasarkan kalimatnya membuat orang melakukan dosa, maka yang bersangkutan juga turut mendapatkan dosanya. Dalam kapasitas inilah saudara Zain Ahmad An-Najah terlibat. Karena itu sebagai penutup, MUI mendukung dan mengapresiasi Densus 88. Dalam kaitan ini kami percaya tidak ada yang disebut dengan kriminalisasi ulama, karena kepentingan negara adalah menjaga keamanan, menjaga keselamatan rakyat. Dan dalam hal ini, karena itu kami memberikan dukungan dan apresiasi. Kemudian kasus ini juga menjadi bahan evaluasi kami di Majelis Ulama Indonesia untuk lebih berhati-hati di waktu yang akan datang. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.